Perkenalkan, nama saya Risa Ananda Putri dengan NIM 18331001119. Pada kali ini saya akan memaparkan beberapa dampak dari media sosial menurut perspektif psikologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kecanduan media sosial di semua kalangan saat ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Berbagai macam aspek kehidupan manusia seperti komunikasi maupun interaksi juga mengalami perubahan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, pada masa sekarang ini dunia seolah-olah tidak memiliki batasan, tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupin. Kita bisa mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial, bahkan orang lain yang kita tidak kenal ataupun kita tidak pernah berjumpa secara langsung dengan orang tersebut. Pada tahun 2013, Nur Fraji menjelaskan bahwa kecanduan internet adalah suatu gangguan psikofisiologis yang meliputi toleransi, withdrawal symptoms, khususnya menimbulkan tremor, kecemasan, dan perubahan mood. Gangguan afeksi seperti depresi, sulit menyesuaikan diri, dan terganggunya kehidupan sosial menjadi menurun atau hilang sama sekali, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2004, Hawari mengatakan bahwa orang yang kecanduan dengan media sosial cenderung mengalami depresi dan menjadi individualitas karena tidak melakukan interaksi komunikasi sosial. Karena mereka lebih memilih untuk melakukan interaksi di dunia maya daripada kehidupan nyata. Dan jika sudah sangat ekstrim, hal ini bisa membuat orang tersebut menjadi antisosial. Namun media sosial tidak hanya memberikan dampak buruk ataupun dampak negatif saja. Nah, media sosial juga memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu antara lain membantu dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal, mempermudah dan mempercepat informasi atau data sehingga mampu mengantarkan informasi kepada setiap orang. Dan bisa mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas, bisa melihat dan membaca berbagai tutorial di internet, dan akan membangun self-learning seseorang. Dan mempermudah pekerjaan seseorang. Dan masih banyak sekali dampak-dampak positif yang bisa kita dapat dari penggunaan internet. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini, para pengguna sosial media kerap kali mengunggah foto selfie mereka di akun sosial media mereka masing-masing. Kegiatan tersebut sebagai wujud dari eksistensi diri dan tidak sekadar hanya berfokus pada penampilan diri si pengguna. Selfie juga merupakan sebuah upaya agar dianggap ada dan eksis di dalam jaringan. Seseorang yang melakukan selfie dan menguploadnya di sosial media juga berusaha mengkonstruksikan identitas sosialnya dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan karakter positif ataupun negatif dalam dirinya supaya self-esteem mereka tetap terpelihara. Sebuah foto selfie yang sukses ditandai dengan banyaknya pujian, jempol yang diterima atau like, dan hati yang tersedia di platform media sosial. Nah, jika hal itu sudah terjadi, maka individu merasa puas dan mendorong mereka untuk terus melakukan selfie dan mengunggahnya di sosial media. Begitu juga sebaliknya, jika respon yang didapat tidak seperti keinginan mereka, individu dapat merasa diacuhkan dan tidak dihargai oleh lingkungan sosialnya. Keadaan tersebut bisa memicu keinginan untuk tidak kembali mengunggah foto selfie mereka ataupun tetap mengunggah, cuman dengan evaluasi tertentu. Sebuah foto selfie juga adalah salah satu bentuk dari narsisme digital. Nah, sebuah foto selfie yang diambil menunjukkan bahwa si pengguna telah merancang dirinya, dan dari rancangan itu selain untuk eksistensi diri juga sebagai pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengguna lain dalam jaringan media sosial ataupun teman-teman media sosialnya. Sebuah foto juga harus dilihat dari latar belakang objek biasanya. Nah, misalnya para pengunggah foto berada di suatu tempat. Nah, biasanya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sedang berada di suatu tempat tersebut. Atau semisal mereka berada di dalam sebuah kendaraan, misalnya pesawat, dan mereka mengunggah foto di dalam pesawat, itu biasanya ingin menunjukkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan sedang naik pesawat tersebut. Nah, biasanya para pengunggah foto selfie itu memiliki maksud lain di balik unggahan foto mereka di media sosial.
Mengunggah foto selfie juga menandakan bahwa si pengunggah melakukan keterbukaan diri atau self-disclosure di media sosial. Nah, foto selfie bisa menjadi jembatan untuk pertumbuhan wilayah hidup seseorang karena menuntun mereka menjadi terbuka, membagikan foto dirinya sendiri di halayak ramai di sosial media mereka. Nah, efek selanjutnya dari keterbukaan diri itu adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi dengan pengguna lain itu semakin erat. Bahkan beberapa kasus pengunggah selfie menyebabkan bertambahnya jalinan pertemanan yang baru, sehingga jaringan sosial yang dimiliki mereka semakin luas, atau dengan kata lain, wilayah hidup seseorang akan semakin lapang. Jadi intinya adalah media sosial tidak selalu berdampak buruk untuk kehidupan manusia. Media sosial juga mempunyai dampak yang positif tergantung bagaimana perspektif kita, bagaimana cara kita membagi waktu antara bermedia sosial dan dengan kehidupan nyata. Sekian penjelasan singkat saya mengenai beberapa dampak penggunaan sosial media. Terima kasih.